pemirsa, malam ini saya merasa istimewa kedatangan sahabat baik, teman, dan juga seorang adik. Dia adalah seorang jurnalis yang dulu berkarya, berkecimpung di dunia media cetak hingga ke televisi. Rekam jejaknya dan juga track recordnya tidak diragukan. Dan di samping itu, beberapa karya yang ia lahirkan sepanjang ia berkarya sebagai seorang jurnalis. Salah satunya menulis buku. Dan malam ini sebuah edisi khusus bersamanya, kami akan membedah tentang buku yang ia tulis malam ini yang berjudul Perempuan di Balik Tinta. Bagi teman-teman, bagi para sahabat ingin mengetahui apa isi dan apa maksud ia menulis tentang perempuan di balik tinta, apa filosofinya judul ini, tentu mari kita bahas secara bersama-sama bersama sahabat rekan kerja adik Reni Lenggung. Selamat datang Reni Lenggung. Kita dalam nuansa yang santai, yang sederhana, tetapi bisa bermakna untuk teman-teman sekalian. Adik Reni, Anda punya karya yang saya baca, sudah beberapa buku yang Anda tulis ya. Mungkin ini buku yang ketiga. Iya. Oke. Nah, saya cukup menggelitik sedikit tentang buku yang Anda tulis terakhir ini dengan judul Perempuan di Balik Tinta. Apa filosofi Anda menggunakan judul ini? Oke, sebelumnya terima kasih loh untuk opening yang sangat luar biasa dari Bung Martin Kilok. Saya sangat tersanjung loh dengan opening yang sangat luar biasa. Oke ya, langsung ya. Jadi apa sih filosofinya, kenapa sampai membuat judul Perempuan di Balik Tinta? Jadi sebenarnya karena kan buku ini kan bercerita tentang jurnalis. Apakah judul ini mencerminkan Anda sebagai seorang jurnalis bekerja sebagai kulit tinta? Iya, betul sekali. Jadi secara keseluruhan novel yang ketiga ini juga pemberitahuan bahwa ini juga memang buku ketiga, tapi ini adalah novel pertama yang saya bikin. Kenapa sampai saya mengambil judul Perempuan di Balik Tinta? Ya, yang pasti karena ceritanya itu bercerita tentang jurnalis. Kerja-kerja jurnalistik ya? Kerja-kerja jurnalistik. Dan kenapa perempuan ditonjolkan? Karena ini tuh merupakan sebuah kisah nyata, diambil dari terinspirasi dari sebuah kisah nyata seorang rekan kerja, seorang rekan jurnalis ya. Iya, yang juga yang adalah seorang perempuan gitu loh, bagaimana perjuangan dia dalam dunia mengadvokasi berbagai kasus-kasus ya, kasus dan juga mengatur persoalan-persoalan sosial ya. Nah, ini menarik sebenarnya ya. Mungkin juga saya sebagai seorang jurnalis belum tentu bisa menulis ini, karena mungkin juga dibatasi oleh waktu dan kesibukan lain. Tetapi saya salut dengan Anda bahwa Anda fokus dan juga bisa mampu melahirkan karya-karya baru yang cukup memberikan edukasi bagi generasi muda, bagi generasi kita yang baru bertumbuh dan berkembang. Tentu ini sangat inspiratif menurut saya. Nah, coba Anda ceritakan sedikit mungkin pengalaman Anda dulu dan juga setelah Anda memutuskan untuk menulis buku ini, apa yang membuat Anda terkesima dengan sebuah perjalanan karir seorang sahabat dalam yang Anda tulis, yang Anda ulas dalam buku ini. Nah, mungkin Anda bisa menjelaskan sedikit, memberikan gambaran dan juga apa sih resiko menjadi seorang wartawan dan juga bagaimana menjalankan kerja-kerja investigasi sebagai jurnalistik, bagaimana kerja sebagai seorang jurnalistik dalam mengadvokasi berbagai persoalan-persoalan sosial. Oke. Jadi sebenarnya kan cerita ini tuh seperti yang tadi dibilang bahwa ini kan terinspirasi dari kisah nyata teman yang merupakan juga seorang jurnalis, di mana perjuangannya dia itu dalam mencari fakta itu benar-benar sangat bikin kayak sangat totalitas. Iya, sangat totalitas, dan kalau kita mau bilang itu kayak penuh tantangan gitu loh. Jadi dari perjuangan dia kayak ditolak sama bupati, di berbagai tantangan yang selalu dia hadapi ketika dia
mau mencari sebuah informasi yang Betul. valid dan sebagainya ya dari berbagai narasumber yang dia temui ya. Iya. Jadi itu tuh kayak membuat kita tuh jadi terinspirasi karena wow, ternyata tuh kita yang kalau jurnalis di kota tuh masih mendingan loh dibanding mereka tuh yang ada di kampung-kampung, di daerah-daerah pedalaman tuh ternyata resikonya tuh masih sangat tinggi untuk menjadi seorang jurnalis, untuk mendapatkan sebuah berita yang valid itu masih sangat mempertaruhkan nyawa bahkan. Jadi hal-hal itulah yang dia ceritakan kepada saya, akhirnya jadi terinspirasi. Oh, saya mau bikin aja deh ini jadi sebuah tulisan. Jadi saya juga mau bilang kalau perjalanannya itu cukup panjang juga buku ini sampai akhirnya diterbitkan di tahun 2020. Berapa lama Anda berproses mengumpulkan materi dan pada akhir sampai menerbitkan buku ini? Sebenarnya sih kalau mau difokusin itu, kalau mau harusnya diterbitinnya itu 2018. Tapi waktu itu tuh karena kita juga lagi ngikutin kasusnya juga kan. Saat itu kan pemilihan bupati di pilkada serentak ya? Pilkada serentak di pilkada serentak. Jadi kita lagi menunggu hasilnya, sembari kita lagi menunggu hasilnya. Proses itu sedang jalan. Proses itu dia sedang berjalan. Jadi kalau nggak salah itu saya itu mulai di akhir tahun 2018 Oktober kalau nggak salah di situ, dan jadi kita itu lagi menunggu juga bagaimana hasil pilkadanya seperti apa. Lagi menunggu hasil pilkadanya seperti apa, dan setelah hasil pilkadanya keluar itu di tahun 2019 sebenarnya itu kan udah ada tuh hasilnya. Tapi karena saya sendiri ada problem tersendiri untuk saya sendiri, ada masalah, jadi akhirnya mandek. Tapi tidak masalah cinta ya, yang menghambat proses produksi dan jangan masalah karya-karya yang cukup produktif kan? Iya, jangan masalah cinta dong. Biasanya urusan cinta itu selalu bermasalah, selalu menghambat kita punya produktivitas itu. Tapi untuk kali ini tuh murni bukan Murni, masalah ya? cinta. Okay. Dan kalau sayang banget kalau mau buat sesuatu karya terus tersendat oleh perkara-perkara cinta tuh sangat disayangkan. Jadi sebelum kita lanjutin, ini kan ada sebuah hal yang menarik. Ya, sebelum pada proses itu, dari hasil sharing Anda bersama yang bersangkutan, mungkin apa yang membuat Anda termotivasi untuk bisa sampai memutuskan menulis buku ini? Oke. Jadi saya langsung bilang aja ya, ini tuh tokoh utamanya namanya Endang ya. Endang. Oh ya, saudara Endang ya. Oke. Tokoh utamanya namanya Endang. Jadi pemirsa, saudara Endang ini adalah salah satu rekan jurnalis yang berkarya selama ini di Nusa Tenggara Timur. Ya. Nah, dan kita rekan-rekan kami yang dulu bersama-sama dengan kami di Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, dan akhir kami bahkan ke Jakarta, beliau masih berkarya di sana. Betul. Bagi teman-teman pasti ada yang mengenal kalau dari lingkaran jurnalis ya. Seperti itu ya, Bu. Betul sekali. Jadi mulai itu di tahun 2018 itu. Jadi ketika dia datang ke Jakarta, waktu itu kan kita lagi mau ketemu sama KPK karena berbagai laporan terkait dengan pilkada ini. Jadi advokasi itu sampai ada pengaduan dan laporan di KPK ya? Betul. Dalam kaitan dengan kasus korupsi, bukan korupsi? Betul, Ini kan buku ini lebih banyak bercerita soal korupsi pemimpin setempat gitu lah ya. Nanti teman-teman bisa baca aja sendirinya ya. Jadi pada saat itu ketika dia datang ke Jakarta, jadi saya sendiri itu sering bantu dia untuk ke Bawaslu, ke KPK. Jadi akhirnya tuh jadi kayak, oh jadi ceritanya tuh seperti ini. Itu saya disayangkan sekali. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Martinus Kiel dan juga sahabat saya Reni Lenggu. Kami akan kembali mengulas lagi beberapa hal terkaitan dengan inspirasi penulisan buku perempuan di balik tinta, dan juga apa saja yang membuat dia terinspirasi menulis sebuah karya yang sangat luar biasa sebagai edukasi bagi kita semua, bagaimana untuk mengetahui track record dan juga kerja-kerja jurnalistik di era demokrasi saat ini. Nah, Reni, Anda terlibat dalam proses advokasi yang dilakukan oleh sang sahabat yang ditulis dalam buku ini. Nah, sehingga Anda memutuskan untuk menulis sebuah
buku sebagai bentuk dedikasi terhadap dirinya maupun juga terhadap profesi Anda sebagai seorang jurnalis. Nah, apa sih yang membuat Anda terinspirasi bagaimana menciptakan sebuah karya tulis yang cukup edukatif ini agar bisa memberikan spirit dan semangat terhadap rekan-rekan jurnalis dalam berkarya, dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Itu yang paling pertama. Lalu yang kedua, edukasi terhadap generasi-generasi kita untuk bisa mengetahui bagaimana mental sebagai seorang jurnalis dalam berkarya, dalam mengadvokasi masalah-masalah sosial, masalah hukum dan sebagainya. Oke. Jadi kalau inspirasi untuk teman-teman sesama jurnalis ya, teman-teman sesama jurnalis bagaimana sih melihat berkaca dari kisah yang dialami oleh tokoh utama dalam buku Perempuan di Balik Tinta. Ya sebenarnya sih mungkin teman-teman juga udah pada tahu kali ya Kak, kayak kita juga kayak sudah tahu sih bagaimana sih kerja jurnalis itu seperti apa. Yang paling utama sih kalau saya ingat kata bos kita dulu ya Kak, Pak Chris Boy ya. Katanya gini, Boy adalah mantan Pemret dan juga mantan pimpinan umum kami dulu di Harian Victorious di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau ingat kata beliau tuh bahwa wartawan nggak akan pernah kaya. Wartawan, tapi ilmunya tuh kaya, pengetahuannya tuh banyak. Secara intelek kaya, tapi kalau secara finansial kita tuh emang nggak ada apa-apa. Dan di mana-mana tidak ada wartawan yang kaya. Ya rata-rata memang standar hidupnya kelas menengah ke bawah. Kita ini masuk dalam kategori middle class ya. Betul. Kalau sampai low class paling terendah. Betul. Dan tapi kalau itu sampai bukan membuat kita juga merasa minder dan juga membuat kita menjadi pesimistis ya untuk tidak berkarya. Tetapi itu justru menjadi semangat sebagai trigger untuk kita ya untuk bisa berkarya dalam berbagai hal untuk kepentingan publik yang paling utama kan. Mungkin ini juga sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua ya, bagaimana sih memberikan inspirasi dan juga edukasi untuk teman-teman muda, teman-teman yang mungkin pengen juga jadi jurnalis gitu. Jadi dulu aku pernah ketemu sama satu anak, jadi cerita ini benar-benar nyata. Ketemu sama satu anak terus tanya sama dia, kamu kerjanya apa gitu setelah tamat sekolah gitu kan. Gak, jagain ibu dagang aja gitu. Terus dia nanya, Mbak kerjanya apa, kata dia gitu. Saya jurnalis, aku bilang gitu kan. Saya jurnalis. Oh, kerja jurnalis itu kan bukannya kita ngejar-ngejar orang-orang itu kan buat dapat dapat apa sih jawaban segala macam gitu, kata dia. Iya, kerja jurnalis itu kayak gitu. Dan menembus segala ruang, kita bisa kemana aja gitu kan. Iya sih, enak sih kenal banyak pejabat, tapi mendingan saya lebih memilih untuk jagain tokonya mama. Untungnya jelas. Tapi kalau wartawan emang dapat duit dari mana gitu kan? Agak tadi gitu. Jadi ini soal cara pandang tentang sebuah profesi, tentang sebuah pekerjaan, bahwa kita yang memutuskan diri untuk terlibat dan juga menjadi masuk dalam profesi jurnalis itu memang tidak sulit ya. Tidak sulit. Tidak mudah. Tidak sulit, tidak mudah juga. Tidak gitu. Mudah juga gitu. Bahwa kita sudah siap menyiapkan dengan menerima berbagai konsekuensi maupun teror, intimidasi dan berbagai hal yang kita alami di lapangan ya. Tetapi kita tidak pernah mati. Betul. Karya kita tidak pernah mati. Mau perusahaan media sekalipun tutup, tetapi kita tidak pernah mati. Inspirasi itu selalu tetap muncul dan untuk kita berkarya untuk kepentingan banyak orang, baik menulis buku maupun juga membuat wadah-wadah yang bisa kita tuangkan pikiran dan talenta kita dalam menulis ya, dalam mengkritisi berbagai kebijakan publik maupun juga mengadvokasi masalah-masalah sosial. Betul. Nah itu adalah sedikit sekilas cerminan dari karya-karya jurnalistik dan kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan seluruh insan pers yang ada di Republik ini ya. Betul. Nah, mungkin pesan Anda bisa menjadi referensi bagi generasi-generasi yang ingin mau menjadi terlibat dalam dunia pers ya, terlibat sebagai dunia seorang jurnalis ya.
mungkin pesan-pesan Anda sebagai orang yang sudah berkarya dan melalang buana kemana-mana menjalani tugas-tugas jurnalistik, apa pesan Anda terhadap generasi-generasi kita ini? Kalau mungkin sih singkat aja sih dari aku ya. Kalau yang punya mental baja dan suka banget sama tantangan tuh pekerjaan jurnalis, pekerjaan ini. Jadi pekerjaan jurnalis itu sangat menantang ya? Sangat menantang. Sangat menantang dan memang sangat juga menantang. Ya, Iya, luar biasa jadi pekerjaan jurnalistik sangat menantang. Kita suka tantangan itu. Betul. Gitu. Jadi iya, jadi buat yang suka sama tantangan, buat yang ya suka juga sama menulis, passionnya di situ, menggali apa sih? menggali potensi terus untuk menjadi seorang jurnalis. Dan jurnalis itu juga bukan cuma mental doang, dia juga harus punya pengetahuan, punya skill dan punya kemampuan, punya kapasitas, punya kapabilitas ya yang mumpuni sehingga kita bisa punya daya saing dan punya posisi tawar di apa namanya setiap level dan sebagainya kan. Nah, karena kita ini bertemu dan bersinergi, berinteraksi dengan sekian banyak orang dari berbagai elemen ya, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, dengan latar belakang apa namanya profesi yang berbeda, tentu kita juga harus punya kemampuan skill yang mumpuni untuk kita bisa sama-sama ya orang bisa mengakui dan bisa apa namanya memperhitungkan kita. Nah, di situ mungkin poin utamanya. Nah, dan itulah bagaimana membuat kita agar jangan bosan-bosan untuk belajar ya. Betul. Jadi kan banyak banget orang yang bisa jadi jurnalis. Semua orang sekarang tuh sudah bisa jadi jurnalis ya kan. Tetapi proses menjadi jurnalis yang profesional itu tidak semua orang lewati. Tidak semua orang bisa. Yang berintegritas juga enggak semua orang yang punya kapabilitas. Memang banyak yang berintegritas tapi tidak punya kapabilitas. Iya, sebaliknya juga banyak yang punya kapabilitas tetapi tidak punya integritas. Nah, ini memang kadang-kadang kita selalu apa namanya selalu bersinggung dengan urusan-urusan itu ya, urusan-urusan misalkan orang sebut urusan-urusan jale lah, kalau orang ke Jakarta bilang jale, kalau kita di sana itu ulang amplop dan segala macam lah, sobokan atau apa. Nah, itulah, tapi itu hal yang biasa hal yang lumrah dalam dunia jurnalistik lah ya. Bahwa kita tetap profesional dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik itu yang pertama. Nah, Reni, setelah buku Anda yang Anda terbit ketiga kalinya, Perempuan di Balik Tinta, apa rencana dan planning Anda ke depan? Apakah Anda ingin menulis lagi dan apa sih yang ingin Anda tulis dalam sebuah karya baru yang akan nanti kita nantikan ke depan ini? Mungkin rencana Anda ke depan itu apa? Selain terakhir buku yang terakhir ini. Jadi kan ini buku terakhir diterbitin Desember 2020 ya. Jadi udah hampir 2 tahun vakum ya. Sebenarnya sih nggak vakum juga, karena sudah ada satu buku, sudah ada satu novel yang sekarang sedang digarap ya. Itu juga bisa ada bocoran sedikit enggak? Belum ya, masih dalam proses penggarapan. Mungkin judulnya kali ya. Judulnya tapi saya pikir itu harus membuat orang menjadi penasaran. Tidak perlu juga dibuka di sini sebelumnya ya. Betul. Nah, karena publik juga perlu bisa bagaimana mendalami dulu apa isi buku ini. Ya, kalau bagi teman-teman baca dulu Perempuan di Balik Tinta. Perempuan di Balik Tinta, bagi pemirsa, teman-teman yang ingin bagaimana mengetahui kerja-kerja jurnalistik, bagaimana ingin mengetahui betapa sulitnya, betapa susahnya, betapa kejamnya kita menjalani hidup sebagai seorang jurnalis dalam berprofesi, dalam menjalankan karya-karya di lapangan. Ya, tentu kisah inspiratif dalam buku ini tentu bisa menjadi rujukan dan buat Anda bisa mengetahui bagaimana seluk-beluk dan juga ya kisah-kisah pahit yang kami alami sebagai insan-insan pers di Republik ini ya, seperti itu kan ya. Betul sekali. Dan rekan-rekan, para pemirsa sekalian, mungkin ini bukan pertemuan kita yang terakhir, tetapi kami akan membahas lagi beberapa karya-karya yang nanti kita nantikan dari saudari Reni, sahabat Reni, yang mungkin ke depan akan dia rencanakan, akan dia lakukan, dan kita akan tunggu apa karya berikutnya yang akan dia ciptakan dan dihadirkan untuk para pemirsa, para pecinta dunia pers dan juga yang suka membaca dan suka ingin mengetahui berbagai hal dalam dunia jurnalistik. Dan terima kasih, malam ini saya Martinus Skill mohon undur diri di hadapan Anda bersama rekan saya Reni Lenggu
Kami berdua mohon undur diri dan kita akan berjumpa lagi di edisi-edisi berikut. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.